Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtazun, ketemu lagi di kuliah Ramadan Mau Mumtazah. Kali ini masih bersama dengan Mbak Askia dari kelas 11 IPS. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate untuk dibahas di episode-episode kurma kita. Nah, kali ini ada pertanyaan apa nih yang relate, Mbak Askia, yang perlu dibahas? Oke, saya tuh menemukan banyak, ya ini fenomena di mana anak yang ketika sekolahnya itu akademiknya buruk, itu malah sukses dia ketika di dunia kerja gitu. Nah, tapi anak-anak yang akademiknya bagus nih jadi dilema gitu loh, Pak. Oke. Gitu, gimana tuh? Iya, jadi akhirnya jadi bimbang juga ya. Jadi Iya. bimbang juga, saya kepengen rajin gitu. Mungkin yang mau mengamati fenomena ini, tapi takutnya nanti ke depannya Emangnya worth ya kayak gitu loh. worth it atau tidak gitu ya. Sebetulnya ada banyak faktor Mbak Askia yang bisa kita amati dari fenomena Mbak Askia temukan ini. Yang pertama, bisa saja memang ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Kita udah tidak bisa kita debat lagi kalau udah ini. Allah yang tahu terbaik bagi kita. Ya, dan Allah yang tahu bagaimana balasan yang tepat atas apa yang kita usahakan. Ya, maka segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita pasti yang terbaik buat kita. Ya, itu yang perlu kita ingat-ingat. Nah, maka yang kita perlu lakukan ketika kita nyadarin itu apa? Ya sudah, kita tawakal saja kepada Allah. Ya, kita ngeliat teman-teman kita sukses, ya itu memang nikmat yang sudah mereka dapatkan. Mungkin bisa nikmat, bisa ujian juga dalam waktu yang sama. Ya, kita nggak tahu ya, kita Pak nggak ya. tahu, kita nggak tahu. Bisa jadi itu nikmat di mata kita, atau bisa jadi ujian bagi yang bersangkutan. Benar. Kita nggak tahu, ya. Dan bisa jadi kebelum suksesannya kita itu juga nikmat bagi kita, dan bisa jadi itu ujian juga bagi kita. Iya sih, kita nggak tahu Kita ya, Pak nggak ya. tahu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, maka kita yang perlu kita lakukan adalah berbaik sangka kepada Allah. Oh iya ya. Nah, itu yang biasa kita miss kan di sana. Kita Oh, tidak iya. berbaik sangka pada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau misalnya kita meyakini ini ada campur tangan Allah di sana, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka, wah ya Allah kok dulu kayak gini, dulu saya udah rajin-rajin tapi kok teman saya yang dulu tidur aja kok sekarang lebih sukses gitu. Iya benar. Kan Atau gitu mungkin kan. yang terdekat gini deh, Pak. Anak ini ya tidur mulu di kelas tapi kok ranking 1 Nah, mungkin misal. ada kayak gitu, Iya kan? Iya. Gitu. Selama tidak ada orang dalam. Cut ya. Iya. Iya. Ada. Ya, jadi campur tangan Allah di sana yang perlu kita pahami. Ya, dan pasti Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya, itu yang harus kita yakini. Ya, maka wujud kita berbaik sangka pada Allah apa adalah mengurangi membandingkan diri kita dan orang lain. Karena kita berada di jalur kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi kita mengurangi membandingkan diri kita dan orang lain. Hidupnya belum selesai, Mas ya. Itu yang perlu kita sadari. Hidupnya belum selesai, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Yang perlu kita lakukan adalah terus berikhtiar. Cuma terlepas dari itu, kita tarik lebih jauh, kita nggak tahu hal yang terjadi itu baik atau enggak ke diri kita sebelum kita nyampe ujung ceritanya kan. Ya, belum tentu yang kita lihat, oh kok dulu waktu sekolah dia rajin, ternyata waktu lulus dia nggak sukses, misalnya anggap gitu ya. Atau yang dulu waktu sekolah dia nggak rajin tapi ketika lulus sekolah dia sukses gitu. Nah, saya kan nih ceritanya belum selesai kan Ki. Sih. Ya benar kan, kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana kan, kita nggak tahu. Oh iya, itu Pak Ari ada cerita nggak sih yang Ya, belum cerita selesai tentang Apa kuda itu ya? tuh waktu itu tuh. Lupa. Tentang kuda tuh waktu. Jadi ada ceritanya tuh, anggap siapa ya? Anggap si Fulan gitu ya, Fulan ini punya peternakan kuda. Oh iya sih, ingat. Kuda. Jadi Fulan ini punya peternakan kuda. Suatu hari salah satu kuda terbaiknya lepas lari ke hutan. Ya kan? Nah, terus datanglah tetangga-tetangga ke Fulan. Mereka bilang, "Wah, kamu rugi banget, kuda terbaikmu lepas ke hutan gitu ya, dirawat-rawat sampai besar, lepas ke hutan gitu." Nah, terus si Fulan menjawabnya, "Masalahnya aku nggak tahu nih, kuda kabur gitu. baik apa enggak buat aku," katanya kan gitu kan. Besoknya kuda yang balik bawa kuda yang baru, yang sama sehatnya kan. Datang lagi tetangganya, "Wah, kamu beruntung banget ya, kudanya dapat kuda baru gini. Omongan tetangga biasa. Si Fulan tetap jawab, "Masalahnya aku nggak tahu, ini ada kuda baru baik apa enggak buat aku," katanya kayak gitu. Ya kan. Besoknya lagi anaknya Fulan mau bersihin kuda liar nih tadi, ditendang lah sama kuda liar karena kaget. Cedera, kakinya patah. Datang lagi tetangga jenguk nih tadi, tanya lagi,
kamu rugi ya kayak gini, anakmu sampai cedera dan lain-lain, kata si tetangga gitu. Iya. Si fulan jawab lagi, masalahnya aku nggak tahu ini baik apa enggak katanya. Nah ternyata besoknya lagi ada dari pemerintah tuh datang mendata anak muda yang sehat untuk berangkat perang. Terdatalah semua anak-anaknya ini yang ada di kampung itu kecuali anaknya si fulan. Anaknya si fulan karena tadi lagi cedera akhirnya tidak diberangkatkan perang. Ya, tapi tetap jawabannya si fulan dia tetap menjawab, saya tidak tahu ini baik atau tidak untuk diri saya, gitu katanya si fulan. Iya, karena hidup nggak tahu tuh ya ceritanya terus belum, gitu. terus kayak gitu, kita nggak tahu ujungnya kayak gimana. Kita baru bisa memastikan ini baik atau enggak ke kita kalau ceritanya udah berakhir. Iya sih. Dan cerita berakhir kalau kita sudah meninggal kan ya, baru kita bisa nyimpulkan kan. Tapi ini saya relate sih Pak, maksudnya ada beberapa kejadian yang barusan terjadi, apa sih kayak gitu. Ada beberapa kejadian yang barusan gitu, itu tuh mungkin di kacamata saya sekarang itu tuh suatu hal yang buruk gitu, atau ya bikin saya down atau kayak gimana gitu kan. Tapi ini keinget sih akhirnya, kayak kita lo nggak tahu itu baik apa buruk gitu. Ya jalani dengan sebaik-baiknya aja gitu kan ya. Sudah. Bisa jadi ini kalau secara teknis ya, bisa jadi biasanya teman-teman kita yang waktu sekolah non akademisnya tidak terlalu baik, itu biasa kan sering dibanding-bandingkan. Akhirnya mereka lebih dulu explore akhirnya. Ya, karena mereka mereka dibanding-bandingkan. Ya, karena mereka dibanding-bandingkan akhirnya mereka ngerasa kayak oh, mosok sih gitu. Ya kan ya? Akhirnya kan tertantang kan. Akhirnya mereka explore mencari hal baru. Nah, mencari hal baru kira-kira mereka ahlinya di mana supaya mereka bisa dibanggakan juga dengan teman-teman yang akademisnya bagus. Oh iya benar. Akan mereka explore. Nah, explore ini yang penting pada tahap sekolah sebetulnya. Sedangkan ada teman-teman yang secara akademis bagus sudah merasa nyaman. Nyaman banget. Kayak masa wah dipuji nih, enak nih ya. Di keluarga aman, di sekolah aman, di kelas aman, aman semua. Nah, padahal dia tidak sadar keamanannya pada waktu sekolah dengan nikmat berupa akademis bagus itu di sisi lain juga ujian buat dia. Iya ya, ternyata ya. Ujian, apakah dia merasa cukup atau tidak. Kalau dia tidak merasa cukup, dia akan explore dirinya. Oh, gimana sih kalau misalnya aku akademis bagus, yang hal lain bagus juga nggak? Dia akan explore. Karena itu penting di waktu sekolah. Nah, biasanya kan yang non akademis tadi explore lebih awal, akhirnya ketika dia lulus dia sudah tahu dirinya lebih awal dibandingkan yang tidak explore. Atau jangan-jangan sukses sama nggak sukses ini subjektif ya Pak ya emang. Betul. Mungkin yang belum sukses ini ya emang fase explore aja kali ya. Masih belum nyampe aja gitu. Ya, belum nyampe aja. Jadi bukan siapa yang duluan nyampe suksesnya, tapi siapa yang tetap bertahan dan tidak berhenti. Seperti itu. Ya, siapa yang tetap bertahan untuk terus memperjuangkan dirinya dan tidak berhenti. Deep banget ini. Masya Allah. Iya, karena kita berlombanya bukan dengan orang lain, kita berlombanya dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita yang sekarang merasa masih kurang, masih perlu, ayo kita perjuangkan terus kita yang sekarang. Karena kita nggak bisa bandingkan diri kita sama orang lain, ya beda, jalannya beda, semuanya berbeda. Anak kembar kendaraannya beda, anak kembar aja jalan hidupnya berbeda, apalagi yang beda keluarga dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ya maka jangan merasa minder ketika kita ngelihat orang lain teman kita yang mungkin hidupnya santai-santai tapi kok dia dapetnya lebih baik daripada saya yang effort lebih tinggi gitu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu kan, jangan merasa minder. Ya, ada campur tangan Allah di sana, ada rencana Allah di sana yang perlu kita yakini di sana. Dan kita tidak berlomba dengan orang lain tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri. Ya, insya Allah seperti itu untuk pembahasan kita di kuliah Ramadan Maumtazah episode kali ini. Wah menjawab sekali. Ya. Jadi kita hari ini membahas tentang mungkin takdir Allah nih tadi ya, tentang bagaimana kita berbaik sangka pada Allah, pada takdir yang Allah berikan dan relate ke kehidupannya anak muda sekarang. Ya, semoga bisa cukup menjawab keresahan yang ada di teman-teman khususnya siswa-siswa Maumtazah. Ketemu lagi di kuliah Ramadan Maumtazah episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.